selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan harga komoditas, Bitcoin, dan lainnya. Jadi kita langsung saja ke yang pertama, itu melihat harga oil. Ini juga nanti akan berpengaruh ke saham-saham oil. Ya, jadi kita juga Bapak Ibu harus update juga bagaimana perkembangan harga komoditas oil atau minyak dunia. Kebetulan oil ini lagi uptrend. Kalau saya lihat, kalaupun ada technical koreksi 1-2 bulan ke depan, itu nggak lebih dari mungkin 182 dan jelek-jeleknya ya 80, dan kemungkinan besar dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam karena masih uptrend ya. Nah, ini sedikit patah trennya nanti jadi swing low dan naik. Dan level psikologis nanti yang perkiraan saya di kuartal mungkin 3 atau kuartal akhir, nanti dia break 8890-nya ini dan uptrend dan akan terbentuk. Ya, ini baru gambaran pola cup and handle, dan kemungkinan besar harga minyak jauh ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan harga minyak ini, kalau dilihat kondisi sekarang, apakah memang dari 2018 baru diperdagangkan, saya kurang tahu ya. Dan kondisi sekarang kalau dilihat ini bisa jadi dalam koreksi ABC dan sudah selesai. Ini harusnya siap-siap bisa ke 120 lagi nih bisa harga minyak dunia. Ya, ini menariknya untuk saham-saham oil. Dan saham-saham oil yang belum naik, ya Bapak Ibu lihat aja tuh. Elsa, Wins, Akra sudah dekat all time high. Medco, nah Medco juga udah tinggi. Yang belum naik banyak tuh Elsa. Nih ya Bapak Ibu, Elsa tuh yang belum naik banyak. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, Elsa itu dari 2017, berarti 7 tahun yang lalu. Bahkan dari 2016, 8 tahun yang lalu dia sideways dan belum naik banyak. Kalau nanti oilnya tembus 90, ya mestinya Elsa itu sudah bergerak di atas 500. Jadi dari sekarang aja potensi upsetnya masih tinggi itu Elsa. Ya, 20% lebih, 25%. Dan apalagi pola pattern plate-nya ini, tuh bahkan bisa ke 600. Ya, menarik untuk Elsa, Bapak Ibu kumpul-kumpulin, tapi ini disclaimer. Nah, itu ya. Yang pertama, oil. Mau trading oil bisa di XM Indonesia, bisa di MyTrade. Linknya ada bisa di deskripsi. Kalau mau join, langsung saja daftar di situ. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau dilihat kondisi sekarang, ya dia kemungkinan besar kalaupun koreksi nggak dalam banget tadi ya. Maksimal 80 itu. Malah kesempatan Bapak Ibu tambah, misalnya dia koreksi ya berarti nggak nyampe sampai 280 ya. Jelek-jeleknya 300 lah. Nggak nyampe 280 bawah, 300 saja misalnya false break. Tapi harusnya nih momentumnya sih kalau dia tembus 420 minggu depan digas untuk Elsa. Itu juga harga oil. Nah, itu ya untuk harga oil dunia. View-nya kalau secara teknikal gambarannya kalau dia bisa break 890 tuh jauh 100 sampai 120. Ini pola cup and handle-nya aja sekitaran berapa nih? 110 kayaknya. Nah, 110. Ya, masih jauh arahnya. Tapi ini disclaimer, ini juga masih panjang. Perjalanannya nggak dalam waktu dekat juga ya. Seperti itu. Untuk oil dan langsung saja ke komoditas kedua itu SAU. Kenapa SAU nih rally? Ya, bahkan break dari semenjak 2000 itu karena juga ya banyak keadaan dunia yang tidak pasti. Jadi para investor itu lebih memilih safe haven itu emas. Dan juga hari Rabu apa Kamis malam kemarin itu data inflasi Amerika juga dirilis dan di 3,5%. Nah, itu menjadi sentimen juga, dan juga ya semestinya pas dolar naik harusnya emas turun. Tapi ternyata emas masih di naik ya, karena ya tadi masih banyak ketidakpastian, jadi lebih memilih untuk investor simpan dananya di safe haven ya, gold atau SAU. Dan juga yang dari akhir tahun kemarin saya infokan tuh sekitar pemotongan bunga itu bisa di 7 sampai 8 kali, ternyata belum terjadi sampai di kuartal 1 lewat nih, hampir kuartal 2. Karena masih ketidakpastian dalam keadaan sekarang ya dunia, yaitu yang menyebabkannya juga. Jadi ya sabar-sabar dulu, mudah-mudahan kalaupun ada pemotongan suku bunga itu nanti pas inflasi mungkin mulai melandai atau bahkan menurun, nah di situ mungkin mulai akan ada pemotongan suku bunga.
ya. Jadi seperti itu aja untuk SAU. Apakah bisa di long atau buy lagi ke atas? Ya ini sangat beresiko ya, karena naiknya seperti lilin dan ini baru terjadi. Wah, ini pernah terjadi juga nih. Dia dari 1600 ke 1900 ya. Ini dari 2000 ke 2400. Berarti hampir-hampir mirip ya. Tapi habis itu Bapak Ibu perhatikan, dia mencapai high-nya. Terus turunnya juga dalam. Nah, tunggu aja. Mudah-mudahan lah 2 atau 3 minggu ke depan dia mulai melandai di atas dan mulai turun. Nah, di situ kesempatan Bapak Ibu mau short ya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya bisa aja trading pendek, scalping ya, cari mungkin 10 pips, 8 pips. Ya bisa-bisa aja. Karena sudah di all time high-nya untuk gold. Jadi kemana arah gold? Kalau menurut saya, ya ini level psikologisnya 2400 dan pola cup and handle-nya juga sudah tercapai. Ya, bahkan lebih. Dan ya itu level yang mestinya jadi level psikologis 2400-2500. Kalaupun naik tahun ini, kalau menurut saya nggak lebih dari 2500 ya, kepentok dia di sini dan siap-siap ada koreksinya. Itu kesempatan Bapak Ibu short. Kita jual atau short dari atas berharap dia turun biar kita dapat profit. Risknya sebenarnya kecil kalau sudah di atas 2400 nih, risknya kecil. Ya karena itu kepentok dan mungkin juga 2400 nih ya, kalau menurut saya daerah ini nih. Kita lihat ya ke depannya XAU. Jadi seperti itu aja untuk komoditas. Tadi oil dan exhaust. Yang terakhir FCPO. Untuk komoditas ya. Setelah ini saya akan analisa beberapa cryptocurrency. Nah, FCPO yang menurut saya tahun ini akan uptrend lagi harganya. Ya, karena dia udah sideways dari 2022 setahun yang lalu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, dia ini sideways dalam pembentukan swing low. Jadi ada peluang naik lagi ke area 5.000-an atau bahkan 6.600 untuk harga CPO. Dan kalau dilihat tren jangka pendeknya, dia udah bagus. Dia sudah mematahkan tren downtrend. Dan ya gambarannya karena Malaysia libur, jadi harga CPO juga nggak update beberapa hari ini. Ya terakhir update di 9 April. Karena saya nggak tahu nih tickernya atau kodenya untuk harga komoditas CPO Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Jadi saya masih menggunakan harga CPO Malaysia. Jadi seperti itu ya. Akan tembus 4.500-nya levelnya ini dan rebound. Dan Bapak Ibu perhatikan aja itu saham TAPJ, DSNG, AALI, LSIP, BWPT itu lagi di bottom-bottomnya, di bawah-bawah ya. Kalau Bapak Ibu mau itu kesempatan nanti pas ISG ada koreksi cukup dalam mungkin di Mei. Kalau melihat history tahun sebelumnya ya itu kesempatan Bapak Ibu in dan hold. Tapi disclaimer ya. Seperti itu aja untuk harga komoditas CPO. CPO akan uptrend tahun ini. Sudah saatnya bangkit lagi lah. Itu ya, langsung saja kita ke koin pertama itu ada BTC. BTC kayaknya nih momentumnya, apalagi halvingnya berapa hari lagi ya? 14 hari apa ya? Itulah pokoknya. Dan perkiraan saya dia itu ya dua alternatif. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya tuh antara dia mantul di 60.000 atau di 52.000 maksimalnya. Dan ternyata dia mantul. Mungkin nggak koreksi lagi. Kayaknya nggak. Saatnya bangkit. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini saya tutup aja ya. Karena sudah kayaknya udah selesai nih. Kecil kemungkinan kalau ke bawah lagi ya. Jelek-jeleknya kalau menurut pandangan saya. Karena mendekati sudah halving. Ya palingan ya. Itu pun kalau ada ekor panjang aja. Ya palingan 63 ribuan. 62.500 itu. Dan Bapak Ibu perhatikan view-nya. Kelihatannya ini dalam pembentukan pola ascending triangle. Tinggal nunggu momentum. Tembus 74.000. Level psikologisnya digas. Dan akan all time high lagi. Jauh arahnya nih kalau melihat historinya ini. Wah 84.000. Berarti naiknya 20% lagi aja. Ya memang segitulah. Nggak bisa Bapak Ibu berharap beggar. Kalau di Bitcoin dalam tren jangka pendeknya dengan halvingnya saat ini. Ya mungkin 20-30% atau maksimal 50% tuh udah oke lah. Dan tapi kan aman itu. Ya
Jadi menarik untuk BTC, saya hanya menganalisa secara teknikal dan kelihatannya teknikalnya juga bagus. Ini kayaknya saatnya tembus, kalau nggak minggu ini minggu depan, tembus 74 ribunya. Ya, kita lihat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ini juga bagus. Sideways-nya juga oke. Ya, ada rejection, ada ekor panjang terus dari bawah dan low-nya terus naik dan sudah membentuk higher high. Ya, tembus minggu depan lah kalau nggak minggu ini. Ya, seperti itu. Untuk BTC, Bapak Ibu bisa beli nggak? Boleh beli, kalaupun nggak pakai stop loss. Ini ibarat Big Bang-nya saham Indonesia itu nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu yakin seperti itu. Ya, kalau mau Everton ya nanti dia 63.000. Kalau dia koreksi 10%-an 63.000 itu. Dan jelek-jeleknya 52.000 lah kalau gagal uptrend. Tiba-tiba dibuang. Ini kan antara dia ditarik naik tinggi dan ke bawah gitu. Ya. Tapi biasanya pola ascending triangle itu lebih condong dia break. Nah, itu ya. Untuk BTC kita langsung saja ke koin kedua, itu ada BNB USDT. Nah, ini pergerakannya juga sudah kelihatan. Kalau perkiraan saya waktu itu di 500 sampai 450 ya. Tapi ternyata dia di 500 saja udah mantul. Dan sama gambarannya untuk BNB, momentumnya ini kebetulan BNB belum all time high. Jadi kalau dia break halving all time high, dia yang paling jauh arahnya. Mungkin di 50-70% tuh bisa. Tapi disclaimer ya, kalau menurut saya, nah bahkan bisa 80%. Beggar bisa mungkin BNB. Bahkan BNB ini sudah saya infokan dari Desember tahun lalu. Perkiraan halving 4 bulan lagi. Dan saya bilang sudah di bottom. Kalau Bapak Ibu join di grup cryptocurrency, kalau Bapak Ibu join di grup Crypto Burner Trader tuh udah beli dari harga 250, 280 hari ini. Dan sekarang udah beggar. Harusnya. Ya, kalau ada yang ngikutin itu. Karena nggak ada ganggu psikologis nih kalau saya lihat. Nah, dia sideways naik lagi. Sideways naik lagi. Jadi aman dan harusnya floating profit. Kalau Bapak Ibu mau join, ini grupnya gratis. Tapi sepaket dengan grup saham. Bapak Ibu tinggal daftar aja grup swing saham. Ya, bisa cari profit dari saham dengan stock pick rekomendasi dan bonusnya grup kripto. Ya, tapi saya untuk kripto nggak ada meme coin ya. Karena saya lebih berfokus ke saham. Tapi saya akan carikan cryptocurrency koin-koin yang ya cukup oke untuk Bapak Ibu tradingkan jangka pendek. Di 10, 20, 30% itu ya bisa cari profit segitu. Ya, seperti tanggal 9 kemarin saya infokan itu ada Quantum ya, dari harga 4,8 4,6 itu saya suruh beli dan sekarang di 5,1. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk BNB ini juga Bapak Ibu perhatikan ada pola cup and handle dan dia sama pergerakannya tuh hampir mirip pola ascending triangle juga, cup and handle, tinggal break 6 berapa nih ya kira-kira high-nya 650 lah, 650 tembus siap-siap uptrend. Targetnya jauh 800, 900, 1000, bahkan 1100. Nah, ini belum uptrend nih ya, apalagi Binance juga ya termasuk X yang besar ya, paling besar kalau nggak salah ya. Itu up dan juga nih dia sideways-nya cukup lama nih, dari 2021, 3 tahun. Momentumnya tembus tahun ini ya. Jadi seperti itu aja untuk BNB. Boleh beli nggak? Boleh beli ya. Kalaupun mau pakai Everstone aja. Nggak terlalu jauh juga turunannya. Kemungkinan besar turunannya tuh palingan 10-15%, ya itu wajar. Bahkan maksimal mungkin 17%. Ya ke 630 itulah. Coba hitung ya. Dari harga sekarang 630. Wah nggak nyampe 17%, 12% aja tuh. 630. Sorry, 530. 12%. Ya nggak jauh lah. Ya maksimal 17%. Bapak Ibu Everstone aja di bawah. Tinggal tunggu waktu. Dia break all time high-nya pas lebih dari halving nanti. Kemungkinan besar. Seperti itu ya. Kita lanjut ke ya 3 koin. Koin ketiga itu ada ETH. ETH ini perkiraan saya juga koreksi EBC-nya mungkin ke 2600, ternyata enggak. Ya. Dia mantul sudah di 3200. Jadi ini enggak pakai lagi. Kayaknya enggak akan jauh lagi turunannya, kalaupun ada koreksi tiba-tiba ada buangan ya. Di biasanya tuh di Sabtu dan Minggu tuh kan biasa anomali pergerakan tuh karena hari libur. Nah itu ya kalaupun turun gak jauh lah ya. Paling 10% aja udah sikat aja kalau ada
turunan 10%. Ya palingan 5-6% aja. Ini juga Bapak Ibu perhatikan dia sudah selesai pembentukan koreksi ABC-nya dan harusnya siap naik. Ini ada pola cup and handle. Tinggal dia break 3.800 digas. All time high-nya jauh masih ya. 5.000 pernah di harga 4.890. Jauh. Masih bisa 20-30% nih. Untuk ETH mencapai puncak all time high-nya. Jadi ya itu aja Bapak Ibu, invest atau coba trading kan. Dan ya kalau menurut saya aman. ETH aman. Ya ibaratnya Big Bang lah. BNB, BTC, ETH itu Big Bang-nya saham-saham Indo. XRP itu oke, cuman masih ada permasalahan dengan regulasi Amerika. Kalau itu lepas juga diterbang tuh XRP ya. Nanti saya analisa. Nah, seperti itu ya. Jadi harga belinya di mana nih? Kalau mau ETH ya di 3.500 3.400 itu area beli. Gak perlu nunggu jauh-jauh. Ya, area sideways-nya nih area beli. Sideways-nya supportnya 3.200, resistannya 3.700. Ya itu area belinya. Buy on breakout juga nggak masalah sebenarnya nanti. Ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah dia lagi sideways ini. Tinggal nunggu momentum minggu depan tembus 3.700 digas. 4.000 minimal dapat tuh. Jadi ada potensi upside sekitaran ya 10%-an. Bahkan tadi target saya dia akan tembus all time high-nya tahun ini pas setelah halving. Jadi ada potensi upside tadi berapa? 30 apa 40% tuh. Coba dari harga sekarang. 30% kan? Bahkan 40% ya lumayan. Bahkan bisa lebih. Bisa 50% untuk ETH. Tapi ini disclaimer ya. High risk karena ya nggak ada underlying-nya. Ya ini seperti kita percaya mata uang aja. Seperti itu. Langsung saja ke koin selanjutnya itu ada XRP. Nah XRP ini karena masih dalam ya ada masalah dengan regulasi Amerika apa ya. Saya lupa tuh ya momentumnya juga kalau menurut saya jauh nih kalau dia bisa jalan tahun ini. Karena dia yang belum naik banyak, ya Big Bang ibaratnya kayak kalau di Big Bang-nya Indonesia tuh ya dia BBTN ya. Akhirnya setelah rally Big Bang Bank Mandiri, Bank BCA, BNI, BRI rally, dia ketinggalan habis itu dia rally sendiri kan. Beberapa bulan ke belakang. Nah, ini bahkan bisa beggar. Kalau XRP saya yakin, tapi disclaimer kalau lepas sudah selesai masalahnya dengan regulasi Amerika tuh minimal beggar 100% tuh dapat. Bahkan itu kalau dia kalau all time high-nya siap-siap 200% ya. Kesempatan Bapak Ibu kalau mau beli XRP. Tapi ini disclaimer tergantung Bapak Ibu ya. Harga belinya ya ini harga beli. Beli aja kumpul-kumpul dari 0,5 0,6 tuh kumpul-kumpul. Kalau nggak pakai stop loss pun nggak masalah. Cuman pakai duit dingin aja yang kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi secara fundamental sih cukup oke ya. Untuk XRP cuman ya itu masalah regulasi. Seperti itu aja untuk XRP. Langsung saja ke koin selanjutnya itu ada Doge yang ditutup menguat tipis ya waktu market berjalan ini dan dia jauh juga nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly aja ya kita biar rapi. Nah, ini kelihatan banget kan. Dia itu sudah tembus area 0, berapa nih? 0,18. Tinggal tembus 0,2-nya tuh siap-siap digas nih. Ini kalau saya lihat udah konfirmasi nih, udah break, udah retest. Kecil kemungkinan kalau sampai turun lagi dari 0,16 untuk Doge ya. Doge itu juga belum naik banyak, baru mau bangkit. Memang kalau ditarik dari bottomnya dia udah naik 210% ya. Tapi masih bisa jauh nih karena dia baru aja break, naik lagi atas. Kalau Bapak Ibu beli atas, dia bisa naik terdekatnya ya. 47% ya lumayan lah. Dan kalau dia bisa all time high lagi digoreng nanti bisa 200% juga nih beggar. Asal Bapak Ibu yakin aja. Seperti itu ya. Untuk Doge juga menarik. Koreksinya volume kecil. Secara teknikal momentumnya tembus level psikologisnya 0,22 lah. 0,22 tembus digas nih Doge ya. Target arah Doge minimal 0,3 sampai 0,4. 0,35 lah. Tengah-tengah kita ambil. Nah ini resisten yang akan ditujunya. Bahkan 1-2 minggu ke depan. Akhir April lah. Mudah-mudahan ya. Berapa potensi upside-nya. 75% lumayan ya kalau jalan. Mudah-mudahan lah. Jadi seperti itu aja untuk Doge. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke koin terakhir. Ini ada Quantum.
Bapak Ibu perhatikan, kalau menurut saya Quantum bagus. Bagus. Ini juga sudah saya rekomendasikan di tanggal 9 April saya suruh beli ya di 4,6 4,8 dan dia koreksi sampai 4,6 terus rebound. Itu udah kena TP1 dan akan lanjut TP2 karena masih nggak ganggu psikologis, saya masih hot. Nah, seperti itu aja. Jadi ini juga Bapak Ibu perhatikan sudah breakout. Ini saya gambar aja ulang biar secara teknikal aja Bapak Ibu lihat. Nah, ini sudah retest, sudah confirm, ini udah nggak bisa dielak lagi, udah konfirmasi targetnya minimal. Kalau melihat historinya, ya Bapak Ibu bisa hitung seperti ini. Bapak Ibu bisa tarik di mana sih? Nah, ini 6,3. Ini arah selanjutnya. Setelah itu di sekitaran 7,5 dan 8. Tren jangka menengahnya atau 1 bulan ke depan lah. Masih ada potensi upside sekitaran 22 sampai 55%. Lumayan. Risknya kalau beli harga sekarang mau cut loss 23% ya. Silahkan lah Bapak Ibu ya. Tergantung masing-masing aja. Kalau keyakinannya seperti apa. Itu ya untuk Quantum. Jadi seperti itu aja analisanya. Ya Bapak Ibu bisa pilih kalau yang mau lebih aman BNB, BTC, ETH. Kalau mau yang naik banyak SRP. Kalau jalan nih bisa tadi berapa 30 apa 40%. Bahkan Beggar ya 200% tadi. Nah itu atau Dots juga bisa. Seperti itu aja. Untuk ke depannya juga saya akan analisa koin-koin yang lain. Semoga Bapak Ibu, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam memilih koin-koin. Tapi ini disclaimer, semua ini hanya analisa, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau Bapak Ibu tertarik join grup Bornet Trader, link yang ada di deskripsi. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.